Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumratun dengan NIM 2017 310603. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pekerjaan Auditor, dan Komunikasi terhadap Efektivitas Auditor Internal. Pertama yaitu teori yang digunakan. Nah, di sini peneliti menggunakan teori agensi atau teori keagenan. Definisi dari teori agensi itu sendiri merupakan teori yang membahas tentang pemisahan hubungan antara prinsipal dan agen. Nah, masalah keagenan tersebut terjadi di semua organisasi. Kemudian yaitu motivasi riset. Nah, motivasi dari meneliti ini dilakukan karena fungsi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP yang masih belum optimal sebagaimana diindikasikan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi khususnya di kementerian dan lembaga. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, pekerjaan audit, dan komunikasi terhadap efektivitas audit internal. Di mana variabel X pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan gambaran mengenai seseorang yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mampu bekerja dengan baik. Nah, variabel ini diukur menggunakan pengujian tambahan dengan memecahkan komponen PCA atau Principal Component Analysis. Kemudian variabel X kedua yaitu independensi. Independensi merupakan suatu kondisi yang bebas dari gangguan yang dapat mempengaruhi inspektoral jenderal, inspektur jenderal, inspektur, dan auditor untuk melakukan pengawasan mereka secara bertanggung jawab dan tidak bias. Nah, variabel ini diukur melalui tingkat kepatuhan auditor dengan akuntan profesional standar profesional atau SPAP, tingkat spesialis auditor, profesionalisme auditor, serta penerapan etika profesional oleh auditor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fitra Aisyah dengan NIM 2017 310658. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk variabel dependen selanjutnya adalah pekerjaan audit. Pekerjaan audit ini merupakan proses yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit dan kegiatan yang dilakukan pengawasan lainnya. Variabel ini diukur dengan tingkat kepatuhannya auditor internal dengan audit yang berlaku standar. Dan yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan faktor untuk penentu dalam membina kerjasama yang baik dalam auditor tim. Variabel ini diukur dengan adanya pertukaran informasi antar auditor, sehingga kecukupan informasi mengenai ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan apa yang dibutuhkan terpenuhi. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu efektivitas audit internal. Efektivitas audit internal ini merupakan salah satu cara dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor internal dalam mengimplementasikan fungsi auditor internal itu sendiri, yang mana fungsi tersebut dapat dicapai melalui perencanaan dan program audit yang telah disusun. Variabel ini diukur dengan indikator kemampuan dalam merencanakan peningkatan produktivitas organisasi, penilaian konsistensi hasil dengan tujuan, pelaksanaan rekomendasi audit, evaluasi dan peningkatan manajemen risiko, evaluasi sistem pengendalian internal, serta rekomendasi dalam rangka perbaikan. Selanjutnya, sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel dengan metode kualitatif dengan menyebar kuesioner kepada auditor di lingkungan Itjen Kementerian Perhubungan dengan total 109 kuesioner yang telah dibagikan dengan tingkat responden 81%, yaitu 88 orang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Principal Component Analysis atau PCA, yang mana untuk menganalisa kuesioner yang memiliki item cukup banyak. Kemudian dianalisa menggunakan metode model regresi berganda. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anita Firdaus dengan NIM 2017-310-666 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil.
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi, pekerjaan audit, dan komunikasi berpengaruh positif terhadap efektivitas internal audit, sedangkan untuk variabel independensi tidak berpengaruh pada efektivitas internal audit. Selanjutnya yaitu keterbatasan riset. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dalam hal ini peneliti hanya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas internal audit dari perspektif auditor, tidak melihat dari perspektif auditi juga. Selanjutnya yaitu peluang riset yang akan datang. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat membandingkan persepsi auditor maupun auditi agar didapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif. Yang kedua, variabel lain juga bisa ditambahkan seperti dukungan kepemimpinan puncak, motivasi, dan hubungan antara internal dan eksternal auditor. Selanjutnya yaitu menggunakan acuan dari jurnal contoh yang tadi. Kelompok kami membuat ide riset sebagai berikut dengan judul ide riset pengaruh komunikasi auditor, motivasi auditor, etika, dan hubungan internal dan eksternal auditor terhadap efektivitas internal auditor di kantor pemerintahan Kota Bima. Yang pertama, pada ide riset kelompok kami, penelitiannya menggunakan teori agensi, di mana teori keagenan merupakan teori yang membahas tentang pemisahan hubungan antara prinsipal dan agen. Masalah keagenan tersebut sering terjadi di semua organisasi. Dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan karena peran APIP untuk melakukan assurance activity, anti-corruption activity, dan consulting activity yang dirasa belum berjalan secara efektif. Dengan demikian, efektivitas audit internal yang dilakukan APIP menjadi penting untuk dikaji serta kantor pemerintah Kota Bima ini merupakan salah satu kantor yang diawasi oleh APIP. Mengenai hal tersebut, maka penelitian ini termotivasi untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Bima telah mampu mengimplementasikan fungsi internal audit dengan baik, yang mana masih banyak indikasi kasus korupsi di kalangan instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komunikasi auditor, motivasi auditor, etika dan hubungan internal dan eksternal auditor terhadap efektivitas internal auditor. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian di sini kami menggunakan variabel independen komunikasi auditor, motivasi auditor, etika, dan hubungan internal dan eksternal auditor. Untuk variabel yang pertama, yaitu komunikasi auditor. Komunikasi auditor adalah faktor untuk menentukan dalam membina kerjasama yang baik antara auditor dengan auditor tim. Variabel ini diukur dengan pemberian gaji, bonus, dan intensitas atau interaksi sosial. Lalu untuk yang kedua, variabel yang kedua yaitu motivasi auditor, di mana motivasi auditor ini yaitu dorongan atau upaya dan keinginan yang ada di dalam diri manusia. Variabel ini diukur dengan integritas, objektivitas, perilaku profesional auditor. Untuk variabel yang ketiga yaitu etika. Etika adalah untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Untuk variabel yang keempat yaitu hubungan antara auditor internal dan eksternal, di mana hubungan auditor ini yaitu mengenai bakat yang dimiliki antara auditor internal dan eksternal untuk kepentingan perusahaan. Variabel ini diukur dengan pembahasan kepentingan bersama, pembahasan rencana audit, dan frekuensi pertemuan antara auditor internal dan eksternal. Untuk variabel dependennya, kami menggunakan efektivitas internal auditor. Efektivitas internal auditor adalah salah satu cara dan kemampuan yang dimiliki oleh audit internal dalam implementasikan fungsi internal auditor dengan baik. Lalu, variabel ini diukur menggunakan indikator kemampuan dalam merencanakan peningkatan produktivitas organisasi.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah sampel riset. Sampel riset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel riset dari auditor internal di kantor pemerintahan Kota Bima. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kami menggunakan komponen prinsip teknik analisis atau CPA untuk analisa kuesioner yang memiliki item cukup banyak. Kemudian dari teknik tersebut dianalisa menggunakan model regresi berganda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.